Selamat pagi Bapak Ibu Tuhan, mari sebelum kita mulai untuk ibadah doa pagi kita hari ini, kita akan satukan hati kita terlebih dahulu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kembali pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih terus berbicara kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan, sehingga ini yang menjadi tuntunan kami untuk menjalani hari demi hari kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang terus menyertai kami, memberikan hikmat kepada kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang percaya yang terus mata kami tertuju kepadamu Tuhan, sehingga kami boleh melewati setiap hari dalam hidup kami Tuhan dengan kemenangan demi kemenangan yang sudah Kau berikan buat kami. Terima kasih, urapi setiap kami Tuhan dimanapun kami berada pagi hari ini, supaya kami sungguh-sungguh boleh menangkap apa yang menjadi pesan-Mu buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat RDMB yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kembali kita mau sama-sama belajar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini. Yang menjadi judul pesan Tuhan buat kita minggu ini adalah siap dalam segala keadaan. Nah Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan kata siap di dalam segala keadaan, itu artinya kita harus benar-benar siap, baik di dalam kondisi yang baik atau juga di dalam kondisi yang buruk. Saya ingat beberapa waktu yang lalu Tuhan itu sering berbicara kepada kita mengenai mentalitas prajurit. Ya, kita tahu bahwa seorang prajurit itu tentu adalah seorang pribadi yang sudah dewasa. Nah, seorang prajurit juga harus punya satu mental yang kuat. Dia juga harus punya kondisi fisik, juga kondisi mental yang tangguh. Seorang yang selalu siap siaga dan siap dalam menghadapi segala kondisi. Nah, dari sini kita menangkap bahwa di dalam menghadapi keadaan dunia yang semakin sulit hari-hari ini, kita tidak lagi bisa menjadi orang percaya yang memiliki mental kekanak-kanakan. Ya, atau kita nggak bisa lagi istilahnya menjadi orang percaya yang cengeng, yang lemah, yang mudah dikalahkan oleh keadaan. Tuhan mau kita itu melatih diri kita, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus menjadi orang-orang percaya yang tangguh. Nah, dan kali ini pesan Tuhan minggu ini kita mau belajar dari seorang pribadi yang bernama Ayub. Nah, Bapak Ibu, kalau kita disuruh membaca gitu mengenai kitab Ayub itu gak enak ya, hati kita tuh gak enak gitu, amit-amit gitu kan hal itu terjadi kepada kita. Tapi kalau Tuhan suruh kita belajar dari Ayub, itu bukan berarti Tuhan mau menimpahkan kepada kita itu musibah seperti yang dialami oleh Ayub gitu kan. Tapi kalau kita belajar, pastinya kita mau belajar kepada seseorang yang mengalami hal yang paling berat gitu kan. Ya, Ayub mengalami hal yang sangat berat, tapi kemudian dia berhasil melewatinya dan dia bisa tetap berkemenangan. Nah, dari situ makanya Tuhan mau kita belajar dari Ayub. Kalau kita sudah tahu ya tentang kisah Ayub, ya dimana dia seorang yang salah, yang jujur, tapi dia mengalami yang namanya kehilangan seluruh hartanya, semua anak-anaknya mati, dia mengalami sakit penyakit di sekujur tubuhnya, gitu ya. Nah, tapi setelah semua yang dia lewati itu, kita mau lihat apa yang dikatakan Ayub. Nah, ini yang menjadi inti pesan Tuhan atau ayat yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu dari Ayub 2 ayat yang ke-10. Nah, ini adalah perkataan setelah Ayub mengalami semua dan istrinya datang kepada dia, menyuruh Ayub mengutuk Allah dan kemudian mati aja gitu. Ini jawaban Ayub di Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya." Nah, hal yang penting yang kita mau belajar dari kisah Ayub ini, yang saya tangkap adalah kita harus ingat dulu sesuatu bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan masalah atau musibah atau keadaan yang buruk kepada kita. Tapi pencobaan atau masalah itu diberikan iblis kepada orang percaya atas seizin Tuhan. Jadi sebetulnya segala sesuatu yang terjadi yang buruk itu ada dalam kendalinya Tuhan. Nah, kenapa? Pertanyaannya, Tuhan kok izinkan iblis untuk mencobai atau memberikan kondisi yang buruk kepada anak-anaknya? Pastinya karena Tuhan punya tujuan.
kita tahu bahwa Tuhan selalu punya tujuan yang baik buat setiap anak-anaknya. Ya, bahwa Tuhan itu akan mengubah satu keadaan yang buruk menjadi sebuah keadaan yang baik dengan tujuan supaya kita itu semakin mengenal Tuhan. Kita semakin memiliki cara pandang dan respon yang benar. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, inilah yang menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini. Saya akan bacakan. Ya, Bapak Ibu juga bisa nanti baca di aplikasi RDMB Church, juga bisa baca di website kita rdmb.org. Jadi pesan Tuhan adalah seiring dengan perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan mau kita bertumbuh jadi orang percaya yang semakin dewasa. Dewasa bukan hanya sekedar di dalam pengetahuan akan kebenaran, namun dewasa karena memiliki iman yang teruji akibat mempraktekkan kebenaran di dalam sebuah kenyataan yang sulit. Ya, jadi Bapak Ibu di sini kalau bisa saya simpulkan, ada yang harus kita perhatikan bahwa Tuhan mau kita menjadi dewasa, kita juga memiliki iman yang teruji, ya, dengan mempraktekkan kebenaran dalam sebuah kenyataan yang sulit, gitu ya. Saya percaya bahwa melalui pesannya ini Tuhan ingin mempersiapkan kita menjadi pribadi yang tangguh melewati keadaan yang kita alami hari-hari ini dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Ya, asal kita memiliki cara pandang dan respon yang benar pada apa yang kita hadapi. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan membagikan dua hal apa yang kita mau pelajari dari pesan Tuhan ini, siap dalam menghadapi segala keadaan. Ada hal-hal yang perlu kita pahami lewat pesan Tuhan ini. Yang pertama adalah memahami makna kedewasaan rohani yang sesungguhnya. Sekali lagi, memahami makna kedewasaan rohani yang sesungguhnya. Kedewasaan rohani. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata dewasa, apa sih yang namanya pengertian dewasa? Secara umum, kita tahu bahwa yang disebut dengan seseorang itu menjadi dewasa itu, pertama, bisa dilihat dari fisiknya, pertumbuhan seseorang. Ya, ketika seseorang itu sudah memiliki organ-organ tubuh yang matang, ya, yang menjadi seorang pria atau menjadi seorang wanita, ya, itu salah satu ciri-cirinya. Tapi kedewasaan seseorang bukan hanya dilihat dari fisiknya, ya, seperti kita tahu, juga dilihat bagaimana kematangan cara berpikirnya dan juga bagaimana tanggung jawabnya. Ya, ada mencakup kematangan secara cara berpikir, ada juga bentuk tanggung jawab, baru dikatakan orang yang dewasa. Nah, kalau untuk fisik kita bisa melihat ya dengan kasat mata seperti itu, tapi kita benar-benar bisa menyimpulkan bahwa seseorang itu dewasa ketika kita mulai mengajak dia bicara. Ada orang-orang yang tubuhnya sudah dewasa, sudah besar, tapi waktu kita ajak dia bercakap-cakap, kita baru lihat, oh ternyata orang ini ada satu keterlambatan kedewasaan dari cara dia berbicara, dari cara dia berpikir. Atau yang lebih jauh lagi, kita juga bisa melihat kedewasaan seseorang ketika dia mulai bereaksi terhadap sebuah keadaan. Ketika ada masalah datang, kita lihat reaksi. Ada orang-orang tertentu yang ketika ada masalah dia nggak bisa mengendalikan emosi seperti anak kecil, atau dia juga lari dari masalah, atau dia juga bersembunyi di balik orang lain, gitu kan? Atau dia juga nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Dari situ kita bisa menilai seseorang, oh orang itu kanak-kanakan atau dia udah dewasa. Sama halnya juga dengan yang namanya kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani juga sama seperti tadi ya, kedewasaan secara umum. Cuman bedanya kedewasaan rohani nggak bisa dilihat dari kasat mata. Tapi kalau kita mau melihat apakah seseorang itu sudah dewasa rohani atau belum, kita bisa ketahui ketika kita mulai bercakap-cakap dengan dia. Ya, kita bisa lihat seberapa jauh pengetahuannya dan pengenalannya di dalam Tuhan. Tapi ternyata bukan cuma itu aja. Bukan cukup dengan kita lihat bahwa seseorang punya pengetahuan yang banyak atau yang tinggi mengenai sebuah kebenaran. Tapi kita bisa lihat ketika ada masalah, bagaimana reaksi atau respon orang tersebut dalam menghadapi masalah. Ya, apakah dia punya respon yang menjadi marah,
menjadi kecewa kepada Tuhan, ambek gitu ya, meninggalkan Tuhan dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa menilai kedewasaan seseorang. Nah, jadi sini kita lihat bahwa artinya masalah atau sebuah kondisi yang buruk itu dapat menunjukkan atau membuktikan sejauh mana tingkat kedewasaan seseorang. Ya, baik secara mental maupun secara rohani. Nah, kita mau belajar di sini ya. Kita mau bandingkan, melihat bagaimana tingkat kedewasaan dua orang. Kita lihat lagi dari kisah Ayub. Kita mau lihat istri Ayub dibandingkan dengan Ayub. Di Ayub 2 ayat yang ke-9, kita mau lihat bagaimana apa yang dikatakan oleh istri Ayub. Bagaimana reaksinya dia ketika mereka menghadapi masalah. Kita tahu bahwa Ayub dan istrinya menghadapi masalah yang sama. Mereka sama-sama kehilangan semua anaknya. Mereka juga sama-sama kehilangan hartanya. Plus Ayub mengalami sakit di seluruh sekujur tubuhnya. Tapi apa yang dikatakan oleh istri Ayub ketika dia menghadapi semuanya ini? Ya, di ayat yang 9 kita lihat, maka berkatalah istri Ayub kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wah, ini reaksi dan perkataan istri Ayub ya. Nah, kalau kita renungkan sebetulnya kita maklum dengan keadaan istrinya pasti dalam keadaan yang sangat depresi juga. Tapi kita lihat apa yang keluar dari yang dikatakan oleh istri Ayub. Mungkin kita menganggapnya sebagai hal yang wajar, tapi kita mau bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Ayub. Yang tadi di ayat yang ke-10 ya, saya akan bacakan lagi. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, dan dikatakan di sini dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dari sini kita mulai bisa melihat ada di mana tingkat kedewasaan Ayub dibandingkan dengan istrinya. Ya, kita melihat bahwa Ayub sudah memiliki satu kedewasaan rohani yang tinggi. Kenapa bisa demikian? Karena merupakan hasil persekutuannya dengan Tuhan. Ya, kita sudah dengar juga dari apa yang disampaikan Bapak Gembala, apa yang membedakan istri Ayub dengan Ayub itu karena Ayub memiliki satu persekutuan pribadi dengan Allah. Dia mengenal Allahnya sehingga dia memiliki satu tingkat kedewasaan yang cukup atau yang baik. Ya Bapak Ibu. Nah, di sini apakah tingkat kedewasaan yang dimiliki oleh Daud itu cukup? Ternyata kita lihat bahwa melalui masalah demi masalah yang kemudian dialami, kedewasaan rohani yang dimiliki oleh Ayub itu mengalami satu peningkatan lagi lewat masalahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana seseorang itu bisa menjadi dewasa? Kalau kita lihat secara umum, seseorang itu kenapa sih bisa jadi dewasa? Tentunya yang pertama, ya ini baik segi rohani maupun secara mental. Ketika seseorang itu dididik, ketika seseorang mendapatkan pengajaran, pengetahuan, tentu dia akan menjadi seorang pribadi yang menjadi lebih matang, lebih dewasa dalam berpikirnya. Tetapi satu hal lagi yang bisa membuat seseorang itu menjadi lebih cepat dewasa adalah karena satu masalah atau kondisi yang tidak baik yang dia alami. Kita sering melihat bahwa ketika kita melihat dua orang anak gitu ya, satu anak dia dalam keadaan yang baik dengan hidup yang dikatakan dimanja, nggak pernah ngalamin susah gitu kalau kata orang, dibandingkan dengan seorang anak lain yang dia mengalami banyak masalah dalam hidupnya, dalam kondisi yang nggak baik. Kita sering kali melihat bahwa ternyata kematangan si anak ya yang terpaksa dewasa sebelum waktunya ini, dia lebih mengalami satu kedewasaan yang lebih tinggi. Nah, begitu pula juga dengan kedewasaan rohani seseorang. Ya, ketika ada masalah, salah satu tujuan ya atau maksud atau sebab Tuhan kenapa dia mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita, karena ya Tuhan pengen kita itu menjadi orang yang bertumbuh, menjadi orang percaya yang semakin dewasa, bukan jadi orang percaya yang manja, yang terus kekanak-kanakan ya dalam kehidupan rohaninya. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya, ketika seorang percaya itu mengalami masalah, nah, kemudian dia mendapat pembelajaran dari masalah itu akan membuat dia menjadi
dewasa, lebih dewasa dari sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya mau gambarkan polanya ya, itu seperti ini. Ini masalah, ya, ada satu kondisi atau kondisi yang buruk terjadi kepada seseorang. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Lewat masalah itu, seseorang akan mengalami kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, mujizat dari Tuhan. Nah, ketika dia mengalami ini dan dia belajar, maka orang tersebut akan mengalami satu pengenalan dan pengalaman pribadi bersama Tuhan. Hal ini akan membuat dia menjadi orang yang lebih dewasa dari sebelumnya. Ketika dia menjadi orang yang lebih dewasa, itu akan membuat dia menjadi orang yang siap dalam menghadapi segala kondisi. Selanjutnya, ketika dia mengalami masalah lagi, dia ada di level rohani yang lebih dewasa, dia akan menjadi orang yang akhirnya juga makin hari makin siap. Nah, jadi Bapak Ibu, kita lihat dari Ayub setelah dia mengalami pencobaan atau masalah yang dia hadapi ini, hasilnya adalah di ayat yang ke-42 ya, ayat 42 ayat ke-5. Dikatakan di sini Ayub berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Di sini kita lihat bahwa Ayub mengalami satu pengenalan pribadi akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jika seseorang memiliki kedewasaan rohani lewat masalah demi masalah yang dia hadapi, itu akan membuat dia menjadi orang yang siap dalam menghadapi segala keadaan. Ya, jadi di poin yang pertama ini kita mau belajar makna kedewasaan rohani yang sesungguhnya. Sambil kita melihat ada di mana sih tingkat kedewasaan rohani kita saat ini. Karena kita mau menjadi sesuai dengan apa yang menjadi pesan Tuhan, menjadi orang yang siap dalam menghadapi segala keadaan. Sekarang kita mau belajar yang kedua. Ya, poin yang kedua, apa yang mau kita pelajari dan kita pahami dari pesan Tuhan ini? Yang kedua adalah memahami makna iman yang teruji. Ya, di sini sekali lagi memahami makna iman yang teruji. Kita mau bicara sekarang soal iman. Kalau tadi soal kedewasaan, sekarang soal iman. Sebelum peristiwa yang menimpa Ayub, Alkitab memperkenalkan Ayub di Ayub 1 ayat 1 itu sebagai seorang yang saleh, seorang yang jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ditegaskan kembali kemudian Tuhan sendiri yang menyatakan siapa Ayub di hadapan iblis. Kita lihat di Ayub 1 pasal yang ke-8. Ya, Ayub 1 pasal yang 8, ini Tuhan lagi bercakap-cakap dengan iblis. Tuhan berkata, Tuhan sendiri memperkenalkan Ayub kepada iblis dengan hal yang sama ya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Gitu. Ya, jadi di sini kita jelas siapa itu Ayub. Tapi pertanyaannya, bagaimana kondisi iman Ayub saat itu? Apakah kita tahu kondisi iman Ayub saat itu? Nah, Bapak Ibu, di dalam sebuah kondisi yang baik, ya, setiap orang percaya itu akan merasa atau terlihat bahwa dia memiliki iman yang baik. Ya kan, kalau orang percaya ditanya gitu kan saat ini, apakah kamu punya iman kepada Tuhan? Pasti mereka akan bilang, saya punya iman kepada Tuhan. Ya, dalam kondisi yang baik, orang percaya akan gampang bilang, aduh, Tuhan itu baik, dia adalah Bapa yang baik, dia adalah penyelamatku, kota bentengku, gunung batu keselamatanku, gitu kan? Kenapa dia bisa bilang gitu? Karena dia tahu di firman Tuhan kan tertulis seperti itu, gitu kan? Orang percaya seperti itu. Tapi ketika sesuatu yang buruk terjadi, baru kita bisa benar-benar melihat ada di mana level iman seseorang itu. Apakah dia itu benar-benar seorang yang punya iman yang kuat dan tangguh? Ya, di sini juga seperti yang dikatakan juga di warta. Ketika menghadapi kondisi yang buruk, banyak orang percaya yang imannya itu mulai goyah. Pengiringannya akan Tuhan terasa hambar. Ya, kemudian mereka mulai mereka-reka jalan mereka sendiri menurut pemikiran mereka sendiri, padahal belum tentu baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya mereka keluar dari jalan Tuhan. Nah, kita mau belajar dari Ayub. Ketika Ayub mengalami sesuatu yang sangat buruk dalam hidupnya,
Ya, yang pertama kan, percobaannya pertama datang, hartanya habis, anaknya mati semua. Bagaimana respon Ayub? Dan apa yang dikatakannya? Kita lihat dulu dari Ayub 1 ayat 21 dan 22. Saya akan bacakan Ayub 1 ayat 21 katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saya pelajari dari NIV Study Bible, di situ ada catatan kaki yang baru disebutkan mengenai iman. Di sini baru ya, ada iman Ayub atau Job's faith. Dikatakan di sini bahwa iman Ayub menuntunnya untuk melihat tangan Allah yang berdaulat bekerja, dan itu membuatnya tenang dalam menghadapi musibah. Kenapa setelah semua yang dialami ini dia bisa tetap mengatakan ini, terpujilah nama Tuhan? Dia bisa mengatakan itu karena dia punya iman kepada Tuhan. Nah, disinilah kita baru bisa mengerti bahwa perlu ada satu ujian untuk membuktikan iman. Iman yang seperti inilah yang dikatakan iman yang teruji. Sekarang kita mau lanjut lagi terus ya. Nggak puas sampai situ kan, iblis datang lagi kepada Tuhan, dan Tuhan mengatakan hal yang sama untuk kedua kalinya tentang Ayub. Setelah Ayub mengalami masalah atau pencobaan itu, dikatakan di Ayub 2 ayat ketiga, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba kau Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Sama kan ini dengan yang sebelumnya. Tapi di sini ada kalimat tambahan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk dia untuk membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Nah, di sini kita lihat bahwa masalah yang diberikan oleh iblis kepada Ayub dengan seizin Tuhan telah membuktikan bahwa Ayub memiliki integritas, punya satu iman yang teguh kepada Tuhan. Ya, saudara perhatikan, apa sih sebenarnya yang diharapkan si iblis ketika ia mencobai seorang? Yang diharapkan si iblis adalah bahwa orang percaya itu ketika mendapat percobaan, mendapat masalah, mereka akan mengutuki Tuhan. Itu yang diharapkan si iblis. Kita harus tahu ya ini gitu. Nah, tapi ternyata ya iblis tidak berhasil. Ayub memiliki satu iman yang teguh, sampai kemudian iblis memberikan kepada dia musibah yang kedua ya, yang lebih berat. Dengan seizin Tuhan juga ya, sekujur tubuh Ayub itu mengalami sakit yang berat. Ada bara yang busuk dari ujung kaki sampai ujung kepalanya gitu. Nah, kan kita tahu ceritanya. Kali ini istri Ayub yang datang nih, bukan iblis nih, istrinya kata-katanya ini seperti dari iblis gitu kan, karena ini yang diinginkan oleh si iblis gitu, bahwa istri Ayub datang dan dia berkata suruh Ayub mengutuki Tuhan gitu kan. Dan kita lihat respon Ayub di ayat yang 10 ya, tadi kita nggak usah baca lagi. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kita pelajari atau kita baca dari seluruh pasal, ada 42 pasal dari Ayub. Apa sih isi pasal-pasal selanjutnya? Itu adalah merupakan banyak sekali percakapan Ayub dengan Tuhan. Jadi ketika mengalami ini, Ayub tidak pergi meninggalkan Tuhan. Dia tetap di dalam keadaannya yang begitu terpuruk. Dia tetap datang kepada Tuhan. Apa yang dia katakan? Dia sering bertanya kepada Tuhan. Ya, dia sering memberikan keluhan. Bahkan ada beberapa ayat dia menuduh Tuhan. Tuhan, engkau begini, engkau begitu. Dia juga mengajukan banyak permohonan kepada Tuhan. Tetapi kita lihat tidak pernah dari semua yang dia katakan itu, dia tidak pernah sekalipun mengutuki Tuhan. Nah, jadi di sini kita belajar kondisi iman seseorang kepada Tuhan hanya bisa teruji ketika dia menghadapi masalah. Ya, ketika seseorang berhasil melewati masalah demi masalah dengan iman yang teguh, maka disitulah bisa dikatakan seseorang itu punya iman yang teruji. Ya, semakin tinggi, semakin besar masalah yang dihadapi, ya, semakin besar tinggi ujian yang harus dia lalui. Ketika dia berhasil melewatinya, maka terbukti bahwa dia memiliki sebuah level iman yang teruji. Ya,
Jadi di sini kita mau belajar lagi Bapak Ibu bahwa kita melihat tujuan Tuhan mengizinkan orang percaya ada di dalam satu kondisi yang tidak baik. Ya, itu agar supaya kita menyadari bahwa kita bukan sekedar punya iman saja kepada Tuhan, tapi apakah kita memang memiliki iman yang lulus uji, ya, lulus ujian, iman yang teruji. Karena iman seperti inilah yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya di hari-hari ini, yang akan sanggup menghadapi dunia yang semakin gak baik kondisinya. Ya, orang percaya yang punya, sekali lagi punya mentalitas yang kuat. Mereka yang akan tetap bertahan, terus mempraktekkan kebenaran di dalam situasi yang buruk sekalipun. Ya, kembali akhirnya kita juga melihat di Ayub 42 yang ayat kelima tadi ya, bahwa ternyata Daud dia berkata bahwa dia bukan hanya mendengar apa kata orang, tapi mataku sendiri memandangnya. Di sini kita lihat bahwa Ayub memandang Allah dengan mata imannya. Dia punya satu pemahaman spiritual, sehingga akhirnya dia bisa menerima jalan yang Tuhan berikan kepada dia, yang di dalamnya mencakup penderitaan. Nah Bapak Ibu, jadi melalui pesan Tuhan minggu ini, Tuhan ingin kita menjadi orang percaya yang siap di dalam segala keadaan. Terlebih dahulu Tuhan ingin kita memahami dua hal yang tadi saya bagikan. Memahami apa? Satu, memahami makna kedewasaan rohani yang sesungguhnya. Kedua, kita juga memahami apa yang namanya makna iman yang teruji. Ya, Tuhan mau kita menyadari juga dan introspeksi. Ada di mana sih sebetulnya tingkat kedewasaan rohani kita saat ini? Apakah kita saat ini memang memiliki iman yang teruji ketika kita menghadapi satu kondisi atau masalah yang tidak baik yang kita alami? Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini kita sedang mengalami satu kondisi yang tidak baik, kita mesti ingat satu hal, bahwa semuanya ini Tuhan izinkan terjadi. Tuhan yang izinkan terjadi, bukan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan terjadi. Dan yang terpenting, semuanya itu ada di dalam kendali Tuhan. Jadi tidak ada satu kondisi pun atau situasi pun yang Tuhan nggak tahu gitu, yang tiba-tiba wah kok anakku dicobai gitu kan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Dan kita mesti juga ingat bahwa Tuhan tahu sampai mana batas kekuatan kita kan. Bahwa ada firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan itu melebihi batas kekuatan kita, dan Dia akan memberikan jalan keluarnya. Ya, Dia adalah Tuhan yang setia, yang menyertai kita. Dan Tuhan juga sudah siapkan Roh Kudus-Nya. Ingat, Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita penghiburan, memberikan hikmat kepada kita bagaimana untuk kita dapat mengatasi masalah ini. Jadi, sekali lagi melalui pesan Tuhan ini, Tuhan ingin kita semua menjadi pribadi yang lebih dewasa, yang tahan uji, karena kita memiliki iman yang teruji. Ya, sehingga kita tidak lagi menjadi orang dewasa yang lemah, yang gampang dikalahkan oleh keadaan. Kemudian kita menyerah dan keluar dari rencana Tuhan, dari jalan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan dan menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali satukan hati dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk apa yang menjadi pesan-Mu buat kami. Kami tahu bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mau selalu memberikan yang terbaik Tuhan kepada kami Tuhan. Walaupun apa yang Kau berikan izinkan terjadi, mungkin kami bukan selalu ada di dalam kondisi yang baik, tapi kami percaya kondisi yang terburuk sekalipun Engkau bekerja, Engkau menyertai kami Tuhan, dan Engkau yang akan mengubah setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih dewasa, memiliki iman yang teruji. Dan kemudian kami akhirnya keluar menjadi orang-orang yang menang di dalam segala situasi. Dan kami boleh mengalami pemulihan di dalam hidup kami. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau yang terus membuka hati, pikiran kami, memberikan kami pengertian, cara pandang yang benar, sehingga kami boleh selalu punya respon kata-kata yang benar di dalam kami menghadapi situasi dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.